Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Ya, kita sapa dulu Mas pemirsa yang di luar sana. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita ketemu lagi di podcast PKBI cabang Tegal. Kita masih membahas seputar bahasa isyarat yang pernah kita lalui kemarin ya bersama Mas Kusnadi yang masih waktu kemarin kita masih perkenalan untuk masalah dasar-dasar dari bahasa isyarat dari A sampai Z. Saya kenalkan dulu di sini PKBI sekarang sudah bisa untuk memberikan pelayanan kesehatan untuk teman-teman disabilitas khususnya yang berada di Kabupaten Tegal. Apa saja bisa ada pelayanan kontrasepsi mah, ada juga dari suntik kondom, IUD, implan segala macam. Juga pemeriksaan kehamilan ataupun pemeriksaan. Monggo jadi bagi teman-teman difabel dimanapun Anda berada, silakan manfaatkan kesempatan yang ada di PKB. Oke Mas Kus, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat apa sehat ini? Sehat ya, insya Allah ya, tetap semangat ya. Membahas masalah kemarin kita sudah sedikit belajar tentang dasar-dasar dari bahasa isyarat ya Mas Kus. Kira-kira nanti setelah kita belajar dari bahasa isyarat A sampai Z, itu setelah itu kita bisa belajar kemana lagi Mas? Melanjut kemana Mas? Setelah kita belajar dari alfabet itu nanti kita belajar merangkai kata. Oh gitu. Dari kata apa nanti hurufnya apa saja kita rangkai. Gitu. Setelah itu nanti kalau sudah semuanya kita melalui itu, berarti kita proses selanjutnya nih kita udah jadi rangkaian kata, kita artikan lagi menjadi bahasa isyarat. Oh Itu iya. isyaratnya apa sih? Tapi dengan sesuai kebudayaan masing-masing atau logat bahasa wilayah masing-masing. Jadi tidak semua wilayah itu bahasa isyarat itu bisa dijadikan satu ya. Misalkan kita di Tegal ya, mungkin dengan Semarang pun mungkin itu ada bedanya ya. Ada perbedaan. Tidak semuanya sama dan perbedaannya itu nggak jauh. Ya. Nggak jauh. Beda-beda sedikit lah. Nanti untuk penyampaiannya juga tetap akan nyambung juga, cuman akan agak sedikit lama gitu. Bisa kasih contoh Mas mungkin ini bahasa isyarat kita di daerah Tegal dengan bahasa isyarat yang di Semarang mungkin ada perbedaan yang signifikan atau begitu? Ada sedikit contoh dari Semarang atau tetangganya di Magelang. Kalau kita coklat kita seperti ini, kita dengan gerakan coklat dulu. Coklat ini, oh ini kulit ya. Di sana coklat aja ini. Oh coklat ini, coklat. Tapi tetap dengan bahasa juga ya. Kita bibirnya pun kita melakukan untuk ucapan. Jadi teman-teman sebenarnya nggak susah juga kalau kita memang bisa memahami yang coklat. Ini kalau orang Tegal coklat seperti ini. Coklat. Tapi kalau di Semarang coklat. Hanya dengan gerakan saja. Itu salah satu contohnya. Yang kemudian lagi Mas Kus, mungkin untuk komunikasi yang setiap hari ya, hari-hari kita itu gimana? Apa tetap itu diterapkan atau mungkin ada perubahan apa gimana? Biasanya kalau di sehari-harinya kita nggak selalu formal seperti itu. Kita tetap adaptasi dengan komunikasi dengan teman-teman tuli di tempat kita sendiri di Kabupaten Tegal. Mereka dengan menggunakan bahasa ini kadang campur dengan menggunakan bahasa Sigi. Kadang saya juga memahami bahasa Sigi juga dengan Bisido. Kadang mereka juga tetap campur-campur gitu. Tetap saya memahami. Jadi intinya dari semua teman-teman itu bahasanya campur, kadang lempeng Bisidonya. Oh gitu. Jadi mungkin karena dulu teman-teman yang belum pernah belajar bahasa isyarat, mungkin komunikasi itu dilakukan sesuai apa yang setiap hari mereka lakukan ya, untuk mempermudah apa keinginan mereka supaya tersampaikan seperti itu. Ya, jadi teman-teman mungkin ya bagi teman-teman ada yang dimanapun Anda berada yang ingin belajar bahasa isyarat, ayo kita bisa bersama-sama belajar. Contoh apa lagi Mas misalnya yang bisa Mas Kus praktekkan mungkin buat masyarakat? Di sedikit
saya sampaikan untuk teman-teman yang ada di luar sana. Nah, untuk contoh sedikit saya sampaikan di sini. Ini kalau yang sudah jadi rangkaian kata dan diartikan ke bahasa isyarat. Contoh sini di PKBI Kabupaten Tegal sudah bisa melayani teman-teman difabel. Seperti itu, sedikitnya seperti itu. Gitu. Saya bisa nggak ya? Bisa. Semua benar saya bisa. P K B I Kabupaten ini Tegal seperti ini. Ini Poci apa ya? Ya, ini Poci. Kita kan di Kabupaten Tegal karena kita terkenal dengan Pocinya. Iya. Di Jalan Satu juga ada Poci di sana. Ya, oke. Berarti ini teman-teman tandanya Kabupaten Tegal seperti ini ya. Ini Poci. Ini mencerminkan Poci. Teman-teman kulit itu kita seperti ini. Mochi ya seperti ini ya. Ini Kabupaten Tegal sudah dengan sudah bisa melayani teman-teman disabilitas gitu ya Allah. Ternyata perbedaan itu tidak menjadikan kita untuk tidak bisa saling komunikasi, saling silaturahmi ya teman-teman. Jadi pasti ada cara untuk bagaimana kita itu bisa saling mendukung, saling berinteraksi. Contoh lagi dong Mas apa? Tadi ya. Dan di teman-teman di seluruh dimanapun tempat berada bisa datang ke sini di PKBI untuk berobat. Ini ini stetoskop ya tandanya pemeriksaan kesehatan ya. Jadi ini teman-teman ya, teman-teman. Ini teman, ya. Teman-teman. Oke. Teman-teman. Nah, jadi tapi jangan itu ya. Berarti orang-orang tertentu saja yang mungkin bisa untuk mengerti ya, Mas. Teman-teman, ini bisa ini pemeriksaan. Ini sehat. Tergantung dari oral kita nih sehat. Kalau kita bukan sehat. Semangat. Gitu. Jadi maaf berarti gini ya Mas, kami ingin kita komunikasi dengan teman-teman tunarungu, jadi diusahakan jangan tertutup ya. Jangan tertutup. Kita etikanya itu kalau kita berbicara dengan komunikasi dengan teman-teman tunarungu atau teman-teman tuli, kita baiknya masker kita lepas saja. Gitu. Awal-awal dulu saya waktu pandemi melanda itu tinggi banget, seorang itu takut pakai masker. Saya tetap menghormati, walaupun saya takut, tetap saya lepas itu masker. Tetap saya lepas. Yang penting positif ya. Saya positif, saya tujuannya hanya untuk komunikasi dan tidak melanggar aturan untuk yang sudah ditentukan. Iya. Teman-teman, jadi itu salah satu catatan. Mudah-mudahan nanti di pandemi ini kita sudah diberikan kesehatan, jadi kita bisa berkomunikasi. Ya bukan berarti kita bebas ya, nanti tetap ada aturannya. Ya, untuk teman-teman pesan apa Mas? Mungkin kalau ini yang juga ada pesan pasti nanti bisa kita sampaikan yang ingin buat teman-teman yang ingin belajar juga bisa kan? Iya. Sedikit saya sampaikan ke semua dimanapun berada teman-teman semuanya. Bahasa isyarat itu adalah bahasa yang sama seperti bahasa kita dan mudah kalau kita mau untuk mempelajarinya, dan itu akan membantu teman-teman kita, saudara kita dimanapun berada, untuk teman-teman tuli kita untuk berkomunikasi dan bisa juga untuk membantu mereka untuk komunikasi dengan tempat lain. Dan kalau mau belajar bisa dimanapun Anda berada, bisa datang ke manapun ataupun ke sini, belajar di sini juga bisa. Kalau mau gitu. Ya, yang penting nomor satu niat dan kemauan dulu ya. Jadi ya teman-teman, dimanapun Anda entah itu anak muda, anak-anak, orang tua, dewasa ya, yang namanya belajar tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Di PKBI pun kita mungkin kalau teman-teman ingin belajar bahasa isyarat bisa datang ke sini. Jadi nanti kita bisa tanyakannya di PKBI. Apa saja di PKBI bisa? Ya Mas ya. Next time mungkin satu pertanyaan apa lagi ya? Ini saya juga pengen tahu.
itu kalau bahasa isyarat sendiri menurut panjenengan itu buat penting banget enggak sih ya kayak gitu loh. Kalau bagi panjenengan penting banget enggak sih ya kita setiap harinya kan mungkin lebih banyak ketemunya orang-orang yang biasa gitu. Gimana? Kalau menurut saya sendiri itu sangat penting karena saya selaku aktivis, selaku penggiat di kabupaten bagi desa itu sangat penting. Apalagi belum banyak orang yang mau belajar karena waktunya, karena sulitnya untuk memperagakan atau komunikasinya. Untuk saya belajar itu karena jadi sedikit kita pahami, sedikit kita pelajari akan membantu untuk mereka. Jadi pesan saya sedikit lagi, kalau kita bisa belajar bahasa isyarat, tentu kita akan membantu teman-teman kita yang Jadi banyak sekali manfaatnya sebenarnya. Kalau saya perhatikan juga mungkin di beberapa tahun yang lalu, apalagi sebelum pandemi, mungkin kita belum banyak yang tahu ya apa itu bahasa isyarat. Mungkin tahunya di sekitar info televisi itu ada itu, tapi itu apa sih namanya, mungkin kan seperti itu. Jadi nanti kalau kita dimanapun ada macam di layar TV ya, ada yang seperti itu, berarti itu bahasa isyarat. Tapi itu yang dipakai adalah bahasa isyarat misi. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi nanti juga teks selanjutnya ya. Untuk siang hari ini kita cukupkan sekian. Jangan lupa kita bisa di PKBI bisa melakukan pelayanan. Kita pergunakan juga untuk pelayanan buat teman-teman di Papua juga bisa pelayanan kesehatan, pelayanan KB dan juga untuk pemeriksaan lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.